Halo Sobat Misteri, hari ini Mumun akan menceritakan salah satu kisah seram yang dialami oleh teman Mumun sendiri. Untuk kalian yang ingin menikmati cerita ini cukup dengan membacanya, silahkan off volume, teks tersedia di bawah. Perkenalan. Jadi, nama teman Momon ini sebut saja namanya Alisa. Dia adalah gadis kampung yang masih lugu dan polos. Alisa punya keinginan besar untuk bisa berkuliah. Dan akhirnya dia bisa berkuliah di universitas impiannya karena lolos ujian SBMPTN. Alisa adalah anak yang pekerja keras dan ulet. Keinginannya untuk sukses dan mematahkan tradisi keluarga sangat kuat, di mana aturan di keluarganya, wanita ketika lulus SMA tidak wajib kuliah. Kalau tidak bekerja, ya menikah. Awal cerita dari kejadian ini adalah ketika Alisa mau mulai ngekos di dekat kampusnya. Saking Alisa ini jadi kebanggaan keluarga, ayahnya sampai menyewa mobil elf agar seluruh keluarga Alisa bisa ikut mengantar Alisa ke tempat kosnya. Nah, singkat cerita, akhirnya Alisa dan keluarga besarnya sampai ke kosan Alisa. Digambarkan, kata Alisa, kosannya itu kalau di luar seperti kubus warna hitam. Karena pagarnya tinggi banget, hampir 5 meter plus ditutupi fiber hitam. Ini adalah gambar ilustrasi kos yang dibuat oleh Alisa. Jadi kosannya ini 2 lantai dan pagarnya pun menjulang tinggi sampai lantai 2 ditutup. Dan di atap luar juga dipasang kanopi yang ditutup oleh fiber hitam juga. Jadi emang kosnya itu tertutup banget. Cahaya matahari pun sangat minim masuk. Tapi gimana lagi, namanya juga kos cewek. Kata Alisa, memang yang punya kos sengaja pakai fiber hitam. Karena ini adalah kosan khusus putri, supaya nggak ada yang ngintip juga. Sebenarnya tempat kuliah Alisa ini masih di daerah kabupaten juga, jadi pemuda di sana memang masih suka usil. Melihat kosan Alisa dari luar nampak gelap seperti itu, tiba-tiba sepupu Alisa nyeletuk, "Lisa, kok suram banget sih kosannya?" Mendengar hal itu, wajah Alisa langsung berubah jadi bete. "Ini kan kosan cewek, wajar kayak gini supaya nggak ada yang ngintip," kata Alisa dengan nada kesal. Ketika para ibu-ibu dan bapak-bapak sedang sibuk membantu Alisa pindahan, keponakan-keponakan Alisa sibuk main air shower di WC Alisa. Kebetulan kos Alisa ini WC-nya di dalam dan pakai shower. Memang untuk anak kecil yang di kampung, shower itu masih aneh. Tiba-tiba ada suara jeritan. Ternyata itu suara keponakan Alisa yang menangis dan menjerit kesakitan. Semua keluarga Alisa sangat terkejut. Keponakan Alisa yang menangis tadi langsung digendong oleh ibunya. Lalu ibunya bertanya kepada anak yang lain dengan mata yang melotot, "Kenapa? Kok Adam nangis?" Lalu keponakan Alisa yang lain bilang, "Gak bertengkar kok, tadi dia mau nyalain lampu, pegang itu sambil menunjuk saklar terus nangis. Tangannya basah, terus megang saklar deh, jadinya kesetrum," kata Alisa. Tapi anehnya si anak ini terus menangis dan susah berhenti. Bahkan dia sudah tidak mau lagi masuk ke kamar kos Alisa. Ayah dan paman Alisa yang khawatir ada aliran listrik di saklarnya, akhirnya mengecek dan membongkar saklarnya. Tapi setelah dicek ternyata baik-baik saja semuanya. Lalu Bapak Alisa menjelaskan, mungkin gara-gara basah habis main air, terus ada aliran listrik pendek jadi kaget. Semua keluarga pun setuju dan kembali ke aktivitas masing-masing. Yang jadi anehnya adalah kejadian itu tidak hanya dialami oleh keponakan Alisa saja. Tapi bibi, paman, dan ibu Alisa pun mengalami hal yang sama ketika menyentuh saklar itu. Tapi keluarga yang lainnya malah biasa saja, termasuk Alisa ketika menyentuh saklar itu. Ayahnya Alisa bahkan sudah berkali-kali memeriksa saklar itu dan semua aman. Akhirnya Alisa bicara ke bapaknya, "Udah aja pak, tadi Alisa nyalain biasa aja, yang lain juga biasa aja, tar aja Alisa tanya ke Mbak Lan tukang jaga kosan." Singkat cerita, keluarga Alisa ini akhirnya pulang. Karena badannya sudah keringetan parah habis beres-beres, Alisa memutuskan untuk langsung mandi.
Tiba-tiba Alisa kaget dan kesakitan ketika mau menyalakan lampu kamar mandi. Ternyata benar, saklarnya nyetrum. Beres Alisa mandi, Alisa langsung ke kamar Mbak Lan yang ada di lantai bawah. Assalamualaikum, kata Alisa sambil mengetuk pintu kamar Mbak Lan yang memang kebetulan pintunya sedikit terbuka. Waalaikumsalam. Ini tuh, kata Mbak Lan sambil berusaha mengingat Alisa. Maklum, Mbak Lan ini sudah agak berumur, sekitar 56 tahun waktu itu. Lan, saya Alisa, yang di kamar atas nomor 7. Alisa langsung menimpal. Mbak Lan langsung tersadar. Oh iya ya, maaf ya, lupa. Soalnya baru ketemu 2 kali. Pas lihat kosan sama kemarin bayar. Maaf ya, Mbak baru pulang. Tadi ke rumah orang tua dulu di belakang. Udah pindahan, udah beres. Ada yang mau dibantuin? Alisa jawab, udah Mbak Lan, cuman itu kayaknya stop kontaknya nyetrum gitu. Mbak Lan menjawab, oh iya, emang semua gitu di sini. Udah manggil PLN beberapa kali tapi nggak ada solusi. Nanti Mbak Lan coba bilang lagi ke yang punya kos. Alisa mulai heran, lalu bertanya, yang lain juga kamarnya kayak gitu juga sama? Mbak Lan jawab, iya sama semua, bahkan yang Mbak Lan juga, tapi ya gitu, kadang nyetrum, kadang enggak. Udah ganti stop kontak juga, kayaknya dulu kelistrikannya nggak bener waktu bikin gedung kos ini. Oh, ya udah deh Mbak Lan, makasih ya, aku ke kamar lagi, kata Alisa sambil pamit. Alisa langsung menggerutu dalam hati, pantas aja paling murah, ternyata emang kayak gini toh. 2,5 bulan sudah Alisa menghuni kos tersebut. Alisa juga sudah masuk kuliah dan mempunyai beberapa teman. Tidak ada yang aneh dengan kos Alisa, bahkan teman-teman Alisa sering menginap di sana juga sudah tahu kalau saklar di kos Alisa memang rusak. Karena memang sebagian dari mereka ada yang kesetrum, ada juga yang tidak. Klimaks. 22 Desember 2006. Hari ini Alisa berulang tahun. Bahagianya Alisa karena pacarnya hari ini akan mengunjungi Alisa. Mereka memang jarang bertemu karena pacar Alisa bekerja di ibu kota. Di hari ulang tahunnya itu, Alisa diberikan kado spesial oleh pacarnya. HP yang lumayan canggih pada zamannya. Alisa sangat bahagia dan senang waktu itu. 23 Desember 2006. Singkat cerita, keesokan harinya, pacar Alisa meminta Alisa mengirimkan foto kamar kos Alisa, sekalian mencoba fitur MMS di HP baru Alisa. Karena memang kos Alisa khusus perempuan, jadi pacarnya tidak bisa masuk ke dalam, dan sedikit penasaran kala itu dengan kondisi kamar kos Alisa. Alisa yang semangat karena punya HP baru dan ingin mencoba fitur MMS dengan semangat memfoto tiap sudut kamar Alisa dan mengirim foto tersebut kepada pacarnya. Setelah itu, mereka lanjut teleponan sampai subuh. Maklum saja, karena dulu telepon gratis adanya di jam 12 malam sampai subuh. 24 Desember 2006. Alisa kaget karena bangun terlalu siang. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Maklum, karena kemarin kan Alisa teleponan sama pacarnya sampai subuh, dan Alisa baru tidur setelahnya. Alisa langsung mencari HP-nya. Betapa kagetnya Alisa ketika ada puluhan miss call dari pacar dan temannya. Belum sempat Alisa menelepon balik pacar dan temannya. Tiba-tiba... Lisa. Ternyata itu suara Anne, teman Alisa. Alisa langsung membuka pintu. Di saat Alisa masih belum sepenuhnya sadar dari tidurnya dan kebingungan karena temannya tiba-tiba mengetuk pintu dengan kencang, tiba-tiba saja Anne langsung menarik tangan Alisa untuk ikut dengannya tanpa basa-basi. Alisa yang memang kurang tidur dan bingung langsung menuruti apa kata Anne. Tanpa disadari, ternyata Alisa hanya memakai baju tidur tanpa kerudung dan tanpa sendal kala itu. Alisa seperti tidak berdaya dan kehilangan waktu kala itu. Akan-akan memorinya hilang karena kejadian yang begitu cepat. Alisa kebingungan, semua perasaan bingung bercampur aduk ditambah kepala yang pusing akibat kurang tidur. Sempat tersirat di pikiran Alisa, mungkin teman-temannya mau memberikan kejutan ulang tahun. Dari itu, Alisa pasrah saja ketika disuruh naik motor dan dibawa Anne ke kosannya. Sesampainya di kosan Anne, hal yang pertama Anne lakukan adalah memberikan Alisa minum.
Alisa yang masih bingung lalu bertanya kepada Ane, "Kenapa sih, Nek?" Alih-alih menjawab pertanyaan Alisa, Ane malah langsung bicara. "Lis, lo kos bareng gue aja mulai sekarang biar lebih murah. Ntar kan bisa dibagi 2 bayar kosnya." Alisa kaget dan makin bingung. Di dalam hatinya, Alisa sempat berkata, "Lah, cuman ngomong kayak gini aja kan bisa SMS. Terus mana surprise-nya?" Melihat Alisa yang makin kebingungan, Ane berkata kembali, "Lis, pokoknya lo harus cepat keluar dari kosan lo," kata Ane sambil mencari sesuatu. Alisa yang heran lalu bertanya kembali, "Ada apa sih, Nek?" "Lis, lo jangan kaget ya lihat foto ini," kata Ane sambil memperlihatkan foto di HP-nya. Ternyata dari tadi Ane mencari HP-nya. Tiba-tiba Betapa kagetnya Alisa melihat foto di HP Ane. "Ane, ini kan foto yang aku kirim ke pacar aku. Tapi itu apa, Nek?" Badan Alisa kaku tak berdaya, keringat bercucuran, nafasnya terasa sangat berat. Bagaimana tidak kaget, foto tersebut adalah foto kosan Alisa yang Alisa kirimkan ke pacarnya. Tapi yang jadi aneh adalah, kenapa ada tangan yang melayang di dekat stop kontak? Hanya tangan dengan kuku panjang tanpa badan yang melayang tepat di dekat stop kontak itu. Ane berusaha untuk menenangkan Alisa yang ketakutan. "Iya, Lis, pacar lo iseng naikin kecerahan foto yang lo kirim di laptop dia. Soalnya foto yang lo kirimin agak gelap. Dia kaget ternyata ada itu. Dia telepon lo dari subuh tapi kayaknya lo udah tidur. Dari jam 7 pagi pacar lo teleponin gue terus. Gue juga baru bangun jam 9. Pas gue lihat pacar lo kirimin MMS itu ke gue langsung tancap gas ke kosan lo." akhir Tidak lama dari sana, Alisa langsung memutuskan untuk mengungsi ke kosan Ane. Alisa tidak berani lagi masuk ke kamar kosnya. Bahkan untuk melangkahkan kaki ke garasi kos pun tak ada keberanian. Untungnya barang Alisa belum terlalu banyak. Dan untungnya ada Mbak Lan yang membereskan semuanya. Terlihat jelas di raut wajah Mbak Lan bahwa dia merasa aneh kenapa Alisa pindah tiba-tiba. Alisa pun tidak banyak bicara kepada Mbak Lan. Alisa hanya bilang kakinya sakit dan untuk sementara tidak bisa menaiki tangga. Alisa juga sekalian pamit ke Mbak Lan bahwa dia mau keluar dari kos tersebut selamanya dan tidak akan pernah kembali. 6 bulan setelah kejadian, Alisa menjalani kehidupan mahasiswi dengan biasa. Alisa memang sudah tidak mau tahu tentang masalah kos tersebut. Bahkan yang tahu masalah itu hanya Ane saja. Karena kala itu Alisa khawatir mencemarkan nama baik kos. Tapi tidak dengan Ane. Ane selalu merasa penasaran tentang kos tersebut. Dari hasil pencarian Ane, ada yang bilang dulu di kosan tersebut pernah ada maling yang mencuri pakaian dalam wanita. Lalu terpergok oleh salah satu penghuni kos dan tangannya dipotong oleh warga tepat di kosan tersebut. Ada juga yang bilang di depan kos yang merupakan jalan besar itu pernah ada kecelakaan yang menyebabkan tangan korban putus dan tangan korban tidak pernah ditemukan. Menurut kalian,